Assalamualaikum para pendengar channel Baby Manhwa. Sekarang Mamang akan melanjutkan alur cerita Kaisar Pemalas Namun Overpower, part 34 dan seterusnya. Selamat mendengarkan. Wang sangat menyukai keterampilan itu, dia bisa berpura-pura lemah untuk mengelabui musuh-musuhnya. Lanjut Wang menyuruh Xuanji segera pergi, untuk melepaskan perlengkapan kedua orang malang itu, dan Wang akan memberinya hadiah nanti. Sekarang tinggal Ye Linlang yang masih mengkhawatirkan Wang terluka, setelah pertarungan sengit melawan Elder Ming. Mana mungkin aku terluka, mengalahkan mereka, sama seperti meremas daun kering. Ye Linlang semakin jatuh hati kepada Wang, terlihat wajahnya yang begitu merah, seperti mengharapkan sesuatu dari Wang. Tiba-tiba Mei Niang menghampiri Wang, dia memeluk Wang sehingga membuat Ye Linlang tampak kesal. Mei Niang, apa yang kau lakukan? Cepat pergi tinggalkan suamiku. Linlang, kenapa kau begitu cemas? Apa kau tidak begitu percaya pada suamimu? Mei Niang, hentikan trik licikmu, jangan kira orang lain tidak bisa melihat rencanamu. Aku tidak menyangka saudari Ye begitu jeli, memang aku berencana menyerahkan diri untuk membalas budi, atas penyelamatan nyawaku oleh saudara Wang. Terlihat persaingan mereka, sampai mengeluarkan aura yang saling menekan satu sama lain. Kau perempuan licik, jika kau berani menyentuh suamiku, aku akan menghancurkan tulang-tulangmu, dan menaburkan abunya. Linlang, apa kau yakin ingin bertarung? Aku berada di tahap Great Emperor tingkat 8, kau tahu itu. Melihat kedua ras terkuat di bumi berseteru, Wang lebih baik memilih meninggalkan mereka berdua. Sambil melesat terbang Wang berkata, wanita yang bertengkar itu terlalu menakutkan, lebih baik aku kabur saja. Sistem pun mentertawakan Wang. Tidak lama kemudian, Xuanji melapor ke Wang, dia telah menjarah harta dari jasad Tian Chen dan Elder Ming, dia mendapatkan beberapa harta. Wang pun hanya mengambil manual rusak yang berada di tingkatan Sein, sedangkan barang lainnya Wang menyuruh Xuanji menyimpannya. Singkat cerita, berita kekalahan dinasti Xuan Yue langsung menyebar luas, semua orang membicarakan hal itu di mana-mana. Meski sebagian orang khawatir akan pembalasan dari kekaisaran Xuan Yue, namun beberapa orang percaya bahwa Raja dan Ratu dinasti Daseng akan dapat melindungi mereka dari musuh-musuhnya. Sekarang kita pindah ke situasi Istana Daseng, di sana juga ada pendatang baru yang bergabung yaitu Mei Niang. Di sini Mei Niang merasa bahwa Wang begitu waspada terhadapnya, dia menanyakan apa salahnya sehingga mereka bersikap seperti itu. Dengan ekspresi yang begitu marah, Ye Linlang menegaskan, karena Mei Niang masih seorang tersangka dalam invasi dinasti Daseng. Ye Linlang menginterogasinya, agar memberitahu semua yang Mei Niang ketahui, atau dia akan menjebloskannya ke dalam penjara seumur hidup. Dengan santai Mei Niang menanggapi perkataan Ye Linlang, apa kau menggunakan ini sebagai alasan untuk balas dendam padaku? Ketahuilah, aku tidak akan membuka mulutku. Ye Linlang pun meminta pendapat kepada Wang. Lalu Wang menyampaikan, Nona Mei Niang, menurutku lebih baik jika kau bekerja sama. Tiba-tiba Mei Niang mengatakan hal yang membuat orang lain salah paham. Saudara Wang Yang, aku tidak menyangka kau begitu ahli, baik di penjara bawah tanah maupun di ruang sumi, aku tidak masalah. Wang pun sedikit batuk, sambil memberikan sesuatu kepada Ye Linlang, lalu dia berkata, Nona Mei, harap jaga kehormatanmu. Saudara Wang ini benar-benar tidak mengerti romantisme. Baiklah, tanyakan saja yang kau mau dan aku akan menjawabnya. Lanjut Ye Linlang yang mulai bertanya. Aku dengar kau sebenarnya adalah keturunan keluarga kerajaan Xuan Yue. Bagaimana tepatnya keluarga Chu bisa merebut tahta? Mei Niang mulai menceritakannya dari awal. 600 tahun yang lalu, aku sedang berkultivasi di luar. Sementara ayahku sang kaisar, menerima keluarga Chu yang sedang mengembara. Tidak kusangka, dalam waktu kurang lebih 100 tahun, mereka berhasil menguasai istana dan bahkan memanipulasi ayahku. Mereka berencana menikahkanku dengan Chu Tianchen terkutuk itu. Pada saat di jamuan pertunangan, leluhur tersembunyi keluarga Chu dan para tetua bekerja sama untuk bergerak. Ayahku dibunuh oleh mereka, dan aku ditawan keluarga Chu kemudian mengambil alih dinasti Xuan Yue. Jadi keluarga Chu sejahat itu. Kau pasti sangat mengenal mereka, seberapa kuat mereka sekarang. Lanjut Mei Niang menyampaikan, sebelumnya aku berterima kasih kepada saudara Wang Yang, karena telah menyingkirkan Tian Chen dan Elder Ming. Satu-satunya yang patut diperhitungkan hanya Chu Sixuan, dan orang tua abadi itu.
Kultivasinya tidak jauh lebih tinggi dari Chu Shixuan. Tiba-tiba Ye Linlan melontarkan kata-kata yang membuat Wang sontak terkejut. Karena keluarga Chu hanya menyisakan 2 orang tua bodoh, lebih baik kita habisi mereka langsung. Apa, istriku tersayang, kau yakin mau melakukan ini? Mungkin kau harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Keluarga Chu memang harus dimusnahkan, tapi memusnahkan 9 generasi itu terlalu merepotkan. Jika kita melewatkan 1 orang saja, itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Tiba-tiba Ye Linlang langsung saja bertindak, dia berteriak memutuskan untuk mengumumkan dekret kekaisaran. Angkat penguasa nasional sebagai panglima tertinggi pasukan kekaisaran. Tetapkan tanggal untuk naik tahta dan pimpin ekspedisi melawan dinasti Xuan Yue. Wang semakin terkejut lagi mendengar keputusan dari istrinya. Apa ini War Mad Empress? Bukankah kita tadi hanya membahas soal menghancurkan keluarga Chu? Bagaimana ini berubah jadi penghancuran seluruh negara? Mei Niang begitu terharu, mendengar tindakan dari dinasti Daseng. Saudara Wang benar-benar luar biasa. Membayangkan dia menghancurkan sebuah negara demi aku, ini membuatku sangat terharu. Wang dengan ekspresi yang malas, menjawab perkataan Mei Niang. Diam kau, berhenti menghasut dari samping. Dengan percaya diri Ye Linlang mengatakan, Nona Mei tenang saja, aku sendiri yang akan membalaskan dendam bangsamu dan keluargamu. Kalau begitu terima kasih Permaisuri Ye. Lanjut Ye Linlang bergumam di dalam hatinya. Aku pasti akan meratakan dinasti Xuan Yue, dan mengakhiri delusi rubah betina itu. Begitupun Mei Niang bergumam juga. Saat keluarga Chu dihancurkan dan dinasti direbut kembali, aku akan mempersembahkannya kepada saudara Wang, lalu kita akan berdiri sebagai sekutu. Sedangkan yang ada di pikiran Wang, setelah dia meratakan dinasti Xuan Yu, dan menghancurkan keluarga Chu, Wang ingin mengambil liburan panjang. Dan sistem menantikan pertempuran antar dinasti, yang menurutnya sangat menarik untuk ditonton. Wang sedikit mengeluh kepada istrinya, karena ini masih dalam suasana bulan madu, malah harus terus-menerus berperang. Bulan madu apa? Tidak ada harta semacam itu. Sekarang Chu Tianchen sudah tewas, dinasti Xuan Yue pasti dalam kekacauan total. Jika kita tidak bergerak sekarang, mau kapan lagi? Lanjut Ye Linlang menyuruh para pelayannya untuk membantu Wang mengganti pakaiannya, karena upacara pengambilan sumpah akan segera dimulai. Wang merengek tidak ingin menghadiri acara itu, dengan alasan dia punya penyakit social anxiety disorder, atau fobia sosial. Tidak bisa begitu, nanti aku juga akan mengangkatmu sebagai panglima tertinggi kekaisaran perang. Sekarang pindah dulu ke ibu kota Xuan Yue. Di sana sedang terjadi keributan, karena setelah wafatnya Tianchen, setiap tetua memiliki masing-masing kandidat untuk menjadi kaisar selanjutnya. Lalu terdengar teriakan seseorang yang mengaku dirinya sebagai penguasa sejati Xuan Yue. Semua para petinggi dinasti Xuan Yue sontak terkejut. Terlihat 2 orang yang kiri bernama Chu Tiande, dan yang kanan Chu Shixuan. Lalu Chu Tiande menegaskan, agar mengumpulkan semua orang, untuk segera melaksanakan upacara penobatan. Semua para petinggi dinasti tidak menerima, jika dia yang mengambil alih tahta. Karena Chu Tiande mereka anggap anak dari selir, dalam garis keturunan Chu Tiande hanyalah sepupu kaisar. Lalu salah satu bawahan menanyakan kepada Chu Shixuan, apa yang harus dilakukan untuk menangani orang-orang ini. Dengan tegas Chu Shixuan menyuruhnya untuk menghabisi mereka semua. Terlihat sorot mata yang tidak kenal belas kasih, sadis dan ambisius. Semua orang di sana langsung dibantai secara brutal, menolak berarti menuju kematian. Dalam sekejap ruangan dibanjiri cairan merah. Singkat cerita, Chu Tiande telah duduk di singgasana Kaisar Xuan Yue. Dia meneriakkan kepada semua orang, siapapun yang mendukung maju ke depan, dan siapa yang menentang bicara sekarang. Tidak ada satupun yang berani menentang, mereka semua dengan serempak berlutut terpaksa patuh. Pindah lagi ke situasi dinasti Daseng. Di sana sudah begitu banyak orang yang berkumpul, ingin menyaksikan sumpah dari raja dan ratu. Terdengar teriakan orang-orang yang memuja dan memuji Wang beserta Ye Linlang. Panjang umur penguasa. Panjang umur kaisar dan ratu. Sepanjang Wang dan Ye Linlang berjalan, mereka dipenuhi dengan teriakan orang-orang yang berantusias mendoakannya. Master Liu mengobrol dengan King Yao. Aku mendengar, bahwa pemimpin sekte tertinggi telah naik pangkat lagi, status sekte Spirit Sword kita juga ikut naik. Aku juga penasaran,
apakah pemimpin sekte tertinggi akan membawaku dalam ekspedisi ini? Lanjut Xuanji dan Mei Niang yang mengobrol. Hari ini Master terlihat lebih tampan dari yang kemarin. Semua sorotan orang-orang telah dicuri oleh Ye Linlang, menjengkelkan. Tidak lama kemudian, Grand Advisor datang sebagai pembawa acara. Waktu yang tepat telah tiba, The Heaven Offering Ceremony dimulai. Wang dan Ye Linlang berdoa dulu kepada leluhurnya, menurut keyakinan masing-masing. Kemudian Grand Advisor membacakan acara selanjutnya, yaitu untuk mengumumkan dekritnya. Ye Linlang dengan lantang langsung berteriak di hadapan rakyatnya, bahwa mengkesampingkan hubungan diplomatik, dan memicu kejahatan besar di antara rakyatnya, ini adalah pelanggaran. Lalu Ye Linlang memberikan sebuah token kekaisaran kepada Wang, sambil dia meminta maaf karena mereka masih pengantin baru, tapi sudah memberi tanggung jawab besar kepada Wang. Tidak apa-apa, aku akan cepat menyelesaikannya, semoga masih sempat untuk bulan madu. Sekarang Wang bingung, dia harus berpidato di hadapan banyak orang, lalu sistem memberi solusi. Untuk Wang menggunakan asisten AI terbaru ini, Wang malah mengomeli sistemnya. Karena dia bukan tidak bisa hanya saja malas untuk melakukannya. Dengan sedikit rasa kecewa sistem membatalkan bantuan asisten AI. Sekarang Wang mulai berpidato, dinasti Xuan Yue harus ditaklukkan, kita tidak punya pilihan selain menyerang. Coba kalian pikir, semua orang sedang menikmati pesta pernikahan, lalu tiba-tiba mereka datang menculik pengantin. Jadi hari-hari tanpa dinasti Xuan Yue adalah hari yang baik. Lalu Wang meneriakkan maju, sambil mengangkat tangan yang memegang sebuah token. Dan serempak semua orang langsung bersorak. Kalahkan para pemberontak, lenyapkan tirani dan taklukkan Xuan Yue. Pindah ke situasi dinasti Xuan Yue. Tiba-tiba Wen Yuan datang menghampiri Chu Tiande, lalu dia melaporkan bahwa dinasti Daseng telah mengerahkan pasukan sebanyak 200.000. Yang dipimpin oleh penguasa Wang Yang, mereka bersiap menyerang perbatasan kita. Chu Tiande tersenyum tipis mendengar berita tersebut. Betapa naifnya, mereka pikir bisa menghancurkan dinasti Xuan Yue, hanya dengan pasukan sebanyak itu. Dari mana mereka mendapatkan rasa percaya diri sebesar itu? Lanjut Wen Yuan menyampaikan, Yang Mulia, meskipun 200.000 pasukan bukan ancaman besar, tetapi Wang adalah lawan yang cukup tangguh, bahkan kaisar sebelumnya juga. Belum sempat Wen Yuan menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Chu Tiande berteriak sambil menggebrak kursinya. Diam kau, sejak kapan giliranmu memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Bajigur tidak tahu diri. Wen Yuan pun langsung terdiam, lalu dia bergumam di dalam hatinya. Chu Tiande ini bahkan lebih buruk dari kaisar sebelumnya, sepertinya dinasti Xuan Yue sudah diambang kehancuran. Lanjut Chu Tiande berkata, karena kau begitu setia, aku perintahkan kau untuk memimpin 1 juta pasukan, lalu kalahkan guguk liar dari dinasti Daseng itu. Mendengar perintah kaisarnya, Wen Yuan sontak terkejut, terlihat ekspresi yang begitu panik. Apa, Anda ingin saya melawan Wang Yang? Singkat cerita, pindah ke situasi perjalanan pasukan dinasti Daseng. Terlihat para prajurit yang tampak senang dan bersemangat, mereka menanti hari pembalasan seperti ini sejak lama. Sedangkan Wang begitu tertekan, harus mengurus sebanyak 200.000 orang, menurut Wang lebih baik menyelinap dan membantai keluarga Chu saja. Tiba-tiba sistem muncul, dia mendeteksi host yang akan mengelola pasukan, maka sistem bersiap untuk mengaktifkan sistem perang nasional tak terkalahkan. Dengan bangga diri sistem menegaskan, bahwa tidak ada yang tidak bisa dibayangkan oleh Master, dan tidak ada yang tidak bisa dicapai oleh sistem ini. Lanjut sistem menjelaskan cara kerja perang nasional. Terlihat jumlah kekuatan dari masing-masing dinasti. Kerajaan Daseng memiliki kekuatan tempur 500, sedangkan kerajaan Xuan Yue memiliki kekuatan tempur 3000. Wang mengira itu adalah bug, karena perbedaan kekuatannya yang begitu jauh. Lalu Wang mulai melihat panel sistem tersebut, dan dia menanyakan di mana letak ketidakterkalahkannya. Lanjut sistem menjelaskan, bahwa ada beberapa fitur di dalam panel perang nasional. Seperti intelijen, holografik medan perang, gudang perang nasional dan lain-lain. Tiba-tiba Wang menemukan sesuatu dari fitur-fitur tersebut. Lalu Wang memeriksa fitur gudang persenjataan, dan dia menanyakan, apakah meriam modern ini bisa digunakan. Sontak sistem langsung terkejut, lalu sistem mengomentari Wang, jika menggunakan benda itu terlalu curang, karena ini adalah dunia kultivasi. Maka Wang pun mencari alat-alat perang lainnya, yang sesuai dengan zamannya.
Wang meminta sistem untuk merefresh menu, agar alat perang yang muncul lebih efisien dengan masa sekarang. Sistem pun melakukan apa yang Wang minta, dan juga dia memberikan 100.000 poin perang nasional. Wang nampak bersemangat, scroll-scroll monitor mencari senjata yang cocok. Sampai akhirnya Wang memutuskan untuk memilih meriam petir api ilahi, dengan harga poin 1000 per unit, dan Wang mengambil 50 unit. Karena penampilannya yang kurang bagus, maka Wang membeli skinnya juga biar terlihat lebih menarik. Sistem begitu panik, dia mengatakan bahwa musuh sekarang sedang dalam masalah. Entah senjata apa saja yang Wang ambil, hanya meriam saja yang diperlihatkan. Sekarang kita pindah ke situasi kamp tentara Xuan Yue. Di dalam tenda utama Xuan Yue, terlihat banyak para pasukan maupun jenderal, yang sedang berdiskusi menyusun strategi ataupun berbagi informasi. Bawahan jenderal menyarankan, agar mereka bertahan dan menunggu bala bantuan, karena situasi musuh masih belum jelas. Sedangkan si jenderal dengan percaya diri, karena pasukannya yang lebih banyak, dia meremehkan kekuatan pasukan yang Wang pimpin. Lalu bawahan lainnya mengingatkan sang jenderal, bahwa kanselir kiri, yang dimaksud Wen Yuan, telah menginstruksikan kita untuk tidak bertindak gegabah. Jenderal ini bernama Gao Yuelin. Dia tidak memperdulikan peringatan mereka. Seorang kaisar baru membawa menteri baru, sekarang Wen Yuan sudah kehilangan kekuasaannya. Sampaikan perintahku kepada pasukan untuk menyiapkan formasi, hancurkan pasukan utama dinasti Daseng, lalu kita makan siang. Pindah ke kamp dinasti Daseng. Genderang perang sudah dipukul, dan formasi pasukan dinasti Daseng mulai dibentuk dalam posisi siap tempur. Para pasukan dari dinasti Daseng sedikit ragu, mereka mengetahui bahwa musuh memiliki prajurit elit sekitar 300.000. Aku tidak tahu, tapi Paduka Raja mungkin tidak akan membiarkan kita kalah terlalu parah. King Yao menanyakan kepada Wang, hal yang sama dengan para prajurit Daseng resahkan, mengenai pasukan musuh yang lebih banyak daripada pasukan dinasti Daseng. Dengan tenang Wang menyampaikan, agar tidak perlu khawatir, semua ini sudah ada dalam kendalinya. Wang hanya tinggal memantau saja dari sebuah monitor, dan dia bisa mengetahui bahwa Jenderal Gao Yuelin akan mengerahkan seluruh pasukannya ke medan perang. Terlihat banyaknya pasukan dinasti Xuan Yue yang sudah bersiap menyerang. Sistem pun asik menonton di monitor, dia menantikan pertarungan yang menurutnya sangat menyenangkan. Tidak lama kemudian, salah satu bawahan melaporkan kepada Jenderal Gao, bahwa pasukan musuh sudah menyelesaikan formasinya. Jenderal Gao pun langsung memberi komando, agar pasukan pemanah mengganggu formasi musuh. Setelah mereka tidak bisa mempertahankan formasinya, kita akan melancarkan serangan penuh. Para pasukan pemanah dari Jenderal Gao, mulai melesatkan anak panahnya, dan pasukan Wang langsung mengangkat perisai, untuk menahan serangan yang mulai menghujani mereka. Terlihat ribuan anak panah melesat cepat, namun tidak semudah itu bisa menembus pertahanan Wang, karena terlihat ada sebuah barier yang melindungi mereka, dari gempuran anak panah yang begitu banyaknya. Lalu Wang memerintahkan bawahannya, agar pura-pura mundur untuk menipu musuh. Kirim perintah, semua mundur 100 langkah. Semua bawahan pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Wang, mereka berlarian mundur, namun sebagian ada juga yang terkena serangan, sampai terluka bahkan gugur di medan perang. Jenderal Gao memperhatikan pasukan Wang yang berlarian, sesuai dengan apa yang dia perkirakan. Maka Jenderal Gao memberi perintah untuk segera melancarkan serangan penuh. Semua pasukan dinasti Xuan Yue langsung maju, mereka sangat bersemangat di setiap langkahnya meneriakkan bantai, bantai, bantai. Wang tersenyum tipis, melihat musuh yang telah masuk dalam perangkapnya. Orang-orang ini terlalu mudah dibodohi, saatnya menunjukkan pada mereka kejamnya medan perang. Lalu Wang meneriakkan bawahannya untuk mengeluarkan meriam. Selagi musuh bersemangat-semangatnya, tiba-tiba mereka terkejut juga kebingungan, karena di hadapannya ada benda yang tidak mereka ketahui. Apa itu? Lanjut meriam mulai dipersiapkan, dengan menempelkan sebuah jimat di meriam tersebut, sebagai pengganti peluru di dunia ini. Kemudian para pasukan mengaktifkan jimat tersebut, dan tiba-tiba saja, meriam langsung menembak para pasukan musuh. Terlihat daya ledak yang sangat menggelegar, sampai menimbulkan kehancuran di area sekitar. Semua pasukan yang tersisa berlarian kalang kabut, dan sebagian besar dari mereka terkena ledakan sampai berhamburan. Jenderal Gao sangat terkejut, melihat pasukannya dipukul mundur, oleh serangan balik dari dinasti Daseng.
Senjata macam apa ini? Bagaimana bisa sekuat itu? Sekarang situasi berbalik, pasukan Wang mendominasi pertempuran. Lanjut Wang memerintahkan seluruh pasukan artilerinya untuk menembak ke barisan belakang musuh. Pasukan dari dinasti Xuan Yue begitu kewalahan dengan serangan jarak jauh yang Wang perintahkan, belum lagi prajurit yang menyerbu mereka secara langsung. Terlihat Jenderal Gao yang diserbu pasukan musuh begitu banyaknya, dia mempertahankan posisinya, sedangkan para bawahannya banyak yang melarikan diri. Tiba-tiba dari kejauhan ada tembakan meriam, dan betapa terkejutnya Jenderal Gao melihat tembakan yang melesat cepat ke arahnya. Dia tidak akan sempat untuk menghindari tembakan tersebut, dan Jenderal Gao pun terkena ledakan meriam sampai tubuhnya terlempar jauh ke udara. Begitu banyak pasukan dinasti Xuan Yue yang telah gugur, akibat Jenderal Gao yang mengabaikan instruksi dari Wen Yuan. Terlihat kebrutalan dinasti Daseng, yang terus menggempur para pasukan musuh yang tersisa. Wang duduk santai saja, menyaksikan pasukannya yang mengobrak-abrik pasukan musuh, sampai ke benteng pertahanannya. Wang mendapatkan notifikasi, bahwa Jenderal Gao sudah gugur, lalu sistem muncul memberi selamat atas keberhasilannya. Dan Wang menanyakan kepada sistemnya, mengenai hadiah atas pencapaiannya. Tentu saja sistem sudah mempersiapkan hadiah untuk Wang, terlihat Wang nampak bersemangat, dia sudah tidak sabar ingin melihat hadiah surprise dari sistem. Selagi sistem mempersiapkan senjata yang kuat untuk hadiah Wang, kita lanjut ke medan perang. Terlihat para pasukan dinasti Daseng sangat tidak menduga, bahwa dengan bantuan senjata dari Wang, mereka bisa memenangi peperangan meski kalah jumlah. Sebagian prajurit musuh yang masih hidup, mereka diikat menjadi tawanan. Dan prajurit ini menuduh Wang telah bersekutu dengan iblis, karena memiliki senjata aneh yang begitu menakutkan. Tiba-tiba Xuan Ji muncul, dia langsung menendang prajurit itu dengan lututnya sangat keras, sampai dia pingsan seketika. Lanjut Xuan Ji berteriak lantang, tidak terima masternya difitnah. Jika kalian bergosip lagi, aku akan mengubur kalian hidup-hidup. Lagi-lagi Xuan Ji ngedumel, karena musuhnya dengan cepat dikalahkan, sehingga dia tidak kebagian peran dalam peperangan tersebut. Lalu tidak lama Wang memanggilnya dari kejauhan. Di mana Xuan Ji? Cepat datang ke sini. Terlihat ekspresi Xuan Ji yang sangat senang sampai berbunga-bunga. Baiklah Master, aku akan datang ke sana. Sepertinya Master tidak melupakanku, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk tampil. Dengan menunjukkan ekspresi serius Xuan Ji berkata, Master, apakah kita bersiap untuk pertempuran selanjutnya? Tolong biarkan saya memimpin. Sambil rebahan di pangkuan King Yao, Wang berkata, tidak untuk sekarang. Aku memiliki magical item yang cukup bagus untuk diberikan kepadamu. Xuan Ji langsung menoleh dan sedikit terkejut, magical item ini hitam dan terlihat mengerikan, ditambah lagi tidak nyaman digunakan sebagai tombak. Lanjut Wang berkata sambil menunjuk dinding gunung, dia menyuruh Xuan Ji untuk membuat efek seperti itu. Terlihat ada banyak lubang di bagian dinding bukit tersebut. Dan Xuan Ji mengatakan, bahwa dia tidak akan bisa melakukannya jika berdiri di sini. Maka dari itu Wang menyuruh Xuan Ji untuk membawa magical item nanti ke sana. Xuan Ji pun dengan senang hati akan melakukan apa yang Wang katakan. Xuan Ji bergumam di dalam hatinya, bahwa magical item yang diberikan Wang, itu pasti sangat kuat.